Oke anak-anak, jadi Ibu akan membacakan kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi tujuan kegiatan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menjelaskan arti kalimat thayyibah, subhanallah, masya Allah, insya Allah, dan Allahu Akbar dengan benar. Kedua, membedakan waktu pelafazan kalimat thayyibah, subhanallah, masya Allah, insya Allah, dan Allahu Akbar dengan benar. Ketiga, menulis kalimat thayyibah, subhanallah, masya Allah, insya Allah, dan Allahu Akbar dengan benar. Coba perhatikan anak-anak, ini adalah peta konsep pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kalimat thayyibah ini terbagi pengertian penggunaan dan menulis masya Allah. Yang kedua, pengertian penggunaan dan menulis insya Allah. Yang ketiga, pengertian penggunaan dan menulis subhanallah. Yang keempat, pengertian penggunaan dan menulis Allahu Akbar. Jadi hari ini kita akan belajar aku senang berkalimat thayyibah. Coba kita perhatikan di atas. Apa yang diucapkan seseorang pada gambar? Masya Allah. Ya, coba diulangi lagi, Nak. Masya Allah. Ya. Di mana selain kalimat Masya Allah, kalimat thayyibah apa saja yang biasa kalian dengar? Masya Allah. Iya, dan iya, jadi kalimat thayyibah itu banyak ya. Di mana biasa kalian mendengar kalimat thayyibah diucapkan? Di rumah, di sekolah, di masjid. Iya, jadi masya Allah itu adalah kalimat thayyibah yang berarti kata-kata yang baik untuk diucapkan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, yang pertama, bagian A, subhanallah. Coba semuanya katakan subhanallah. Subhanallah. Yang serentak. Subhanallah. Iya. Jadi, subhanallah atau tasbih merupakan kalimat thayyibah. Jadi, arti subhanallah adalah Maha Suci Allah. Kedua, penggunaan kalimat subhanallah. Jadi kalimat subhanallah diucapkan ketika seseorang takjub dan kagum akan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti saat seseorang menyaksikan deretan gunung dan hamparan sawah yang tertata indah. Biasa semua ke pantai? Ya. Iya. Bagus tidak pemandangannya? Bagus. Iya. Yang kita ucapkan adalah subhanallah. Oke, sekarang bagian B, masya Allah. Coba semuanya ucapkan masya Allah. Masya Allah. Oke, yang pertama, pengertian Masya Allah. Jadi, Masya Allah adalah kalimat thayyibah yang berarti atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita harus meyakini segala sesuatu bisa terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam beserta isinya ini tercipta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, semua yang ada di dunia maupun yang ada di langit dan semuanya ya, itu tercipta atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, penggunaan kalimat Masya Allah. Jadi, kata Masya Allah diucapkan ketika takjub dan kagum akan karya dan usaha seseorang. Kata Masya Allah menunjukkan bahwa karya yang dibuat merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Masya Allah juga diucapkan saat kita takjub akan prestasi seseorang. Misalnya Fatimah, ranking 1 ya. Jadi kita ucapkan Masya Allah, dia itu ranking 1. Semoga kita juga bisa ranking 1 seperti dia. Tapi semua itu tidak luput dari kita harus rajin belajar. Oke, selanjutnya bagian C, insya Allah. Pertama, pengertian insya Allah. Coba ucapkan lagi insya Allah, Nak. Insya Allah. Iya. Kata insya Allah adalah kata thayyibah yang sering diucapkan ya. Insya Allah mengandung arti jika dikehendaki Allah.
Kata insya Allah memiliki keterkaitan antara keinginan seseorang dengan kehendak Allah. Artinya kita harus meyakini bahwa kehendak Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang nomor 2, penggunaan kalimat insya Allah. Kata insya Allah sangat penting diucapkan ya, saat menyampaikan janji atau rencana di masa yang akan datang. Misalnya ketika seseorang mengundang kita untuk menghadiri acara di rumahnya, atau ada teman kita mengajak kita belajar kelompok di rumahnya ya. Yang kita ucapkan itu adalah kalimat insya Allah. Sekarang bagian D, Allahu Akbar. Coba ucapkan, Nak. Allahu Akbar. Iya, Allahu Akbar. Allahu Akbar atau kalimat takbir sering kita dengar terutama saat kita melaksanakan sholat 5 waktu. Sering tidak? Sering. Iya. Jadi arti Allahu Akbar adalah Allah Maha Besar. Allahu Akbar juga sering diucapkan untuk memberi semangat diri agar tenang menghadapi ujian. Biasa ya ujian. Allah Akbar, mudah-mudahan saya tenang ini ujian ya, seperti itu ya. Iya. Baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok ya. Membagi kelompok. Nanti Ibu akan bagikan. Ibu ambil dulu. Ibu akan membagikan kertas duplex nanti dengan materi kalimat thayyibah ya. Kalimat thayyibah. Nanti anak-anak, kalimat thayyibah ini kita gunting ya. Sudah kita gunting, kita tempelkan kepada kertas duplex ini ya, kertas duplex ini. Setelah kita gunting, kita tempelkan ke kertas duplex ini, baru kita menulis kembali kalimat thayyibah ini ya. Setelah selesai, kita tulis kembali, kita memberi dia lem fox. Kita menempelkan lem fox kepada kalimat thayyibah nanti ya. Setelah itu, kita taburi pasir. Mengerti semua tidak? Mengerti. Oke, bisa sekarang dikerjakan? Iya, sekarang. Oke, sekarang Ibu akan bagi kelompok. Yang kelompok 1 ini ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Dan kelompok 3. Nanti sama-sama ya kerja. Nanti ini kelompok 3. Maaf. Kurang guntingnya ya. Jadi silakan dulu digunting kertasnya, Nak. Digunting kertasnya. Digunting dulu kertasnya, ambil kertasnya baru digunting supaya membentuk ini ya. Kita gunting sesuai ini. Bisa ya? Ya, gunting ini dulu. Gunting, Nak. Ya, kita gunting ini nah, baru kita tempelkan di sini nanti ya. Tempelkan di sini. Iya. Kalau sudah digunting, baru dijiplak ke dalam kertas duplex. Iya, Nak, digunting saja ini. Iya, digunting saja ini. Begini. Ya, digunting. Biar enggak satu-satu, nah, digunting bikin saja sedikit. Bisa ya? Ya, mulai Mina, gunting nih. Gunting Mina.